Usaha dan energi untuk fisika kelas 10 APL. Jika kita lihat di sini ada seorang bapak-bapak nih yang sedang mendorong gerobak. Nah, mendorong gerobak ini berarti si bapak-bapak ini lagi ngasih gaya ke gerobak. Nah, simbol dari gaya itu kan F ya. Kalau misalkan si bapak kan ngedorongnya ke atas. Nah, kalau misalkan gerobaknya ternyata geraknya ke atas juga, berarti si bapak ini telah dikatakan melakukan usaha atau usahanya positif. Nah, kalau misalkan si bapak ini ngedorongnya ke atas tapi gerobaknya malah mundur ke belakang, artinya si bapak ini melakukan usaha yang negatif. Sedangkan kalau misalkan si bapak ini udah berusaha ngedorong, udah berusaha ngasih gaya, tapi gerobaknya nggak berpindah di situ aja, berarti usahanya nol. Jadi ada usaha yang positif, ada usaha yang negatif, dan ada usaha yang nol. Nah, sebenarnya apa itu usaha? Usaha atau W adalah proses transfer energi melalui gaya sehingga benda berpindah. Nah, rumusnya adalah W atau usaha sama dengan sigma F dikali dengan S. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada simbol sigma, berarti gayanya itu bisa lebih dari satu. W-nya adalah usaha, satuannya joule, gaya itu satuannya newton, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Ada aturan untuk menentukan nilai gaya tersebut positif atau negatif, yaitu gaya akan positif jika searah dengan perpindahan bendanya. Jadi kalau searah perpindahan positif, kalau berlawanan perpindahan gayanya negatif. Contohnya, nah, ada anak sama bapaknya lagi mendorong gerobak. Nah, kalau misalkan gerobak bergerak ke kanan, berarti gaya si anak ke kanan kan ini berarti nilainya positif. Gaya yang si bapak juga arahnya ke kanan, berarti si bapak juga gayanya positif ya. Berarti dua-duanya positif. Berarti gaya anak positif, gaya bapaknya juga positif. Lalu dikali dengan S. Contoh yang kedua, nah, kalau misalkan bendanya bergerak ke kiri, berarti kita lihat siapa yang gayanya ke kiri. Oh, yang hijau berarti. Nah, yang hijau berarti gayanya positif, yang orange atau kuning gayanya negatif. Nah, lalu kita lihat yang ini. Ada anak yang pakai baju hijau sama pakai baju merah. Nah, kalau misalkan benda bergeraknya ke kanan, berarti gaya yang ke kanan yang positif. Oh, si ini nih, si yang pakai baju warna hijau, gayanya ke kanan, berarti si ini gayanya positif. Sementara kalau yang pakai baju warna merah, dia nariknya juga sama ke kanan, berarti dua-duanya positif. Berarti gaya yang diberikan oleh si baju hijau positif, gaya yang diberikan oleh si baju merah juga positif karena sama-sama searah dengan perpindahannya, yaitu ke kanan. Nah, kalau tadi kan gayanya itu lurus atau sejajar sama bidang, gimana kalau misalkan kita ngasih gaya tapi miring? Contohnya kalau kita lagi narik sesuatu. Berarti gaya yang kita berikan harus dikali dengan sudutnya, sehingga gayanya itu tidak hanya F, tapi F dikali dengan sudutnya, jadi F cos theta. Rumusnya jadi beda sedikit, W sama dengan F cos theta dikali dengan S. Contohnya, ada seorang anak menarik balok dengan gaya 10 Newton. Jika sudut yang dibentuk oleh tali adalah 30 derajat dan berpindah sejauh 5 meter, tentukanlah usaha yang dilakukan oleh anak tersebut. Jadi, yang diketahui yang pertama adalah ada gaya 10 Newton. Lalu, sudut yang dibentuk atau tetanya itu sama dengan 30 derajat. Dan benda berpindah atau perpindahannya S sama dengan 5 meter. Yang ditanyakan usahanya atau W-nya berapa? Dijawab pakai rumus W sama dengan F cos theta dikali dengan S. Nah, karena W-nya ditanyakan, berarti kita tulis lagi W. Lalu F-nya nilainya berapa? Kita tulis F-nya 10. Cos theta, theta-nya 30 derajat. S-nya 5. Kita operasikan cos 30 hasilnya 0,8. 0,8 dikali 10 lalu dikali
5, hasilnya 40 Joule. Contoh lain, ada sebuah balok diberi gaya F1 10 Newton, F2 8 Newton, F3 10 Newton seperti pada gambar, sehingga balok berpindah sejauh 4 meter. Tentukanlah usaha yang dikerjakan pada benda tersebut. Jadi, bedanya dengan contoh yang tadi, kalau yang ini gayanya lebih dari 1. Nah, cara menentukan arah atau nilai gayanya, positif atau negatif, kita lihat dulu bendanya bergerak kemana. Oh, ternyata bendanya bergerak ke kanan, berarti semua gaya yang arahnya ke kanan itu nilainya positif. Yang pertama, F1 kan arahnya ke kanan, searah dengan arah gerak benda, berarti F1 positif. Tapi karena F1 miring, berarti F1 diproyeksikan menjadi F1 cos sudutnya berapa? 30, kayak gitu. Lalu F2 positif karena sama-sama bergerak ke kanan. Sedangkan F3 karena arahnya ke kiri, dia nilainya negatif. Lalu, rumus dari usaha adalah W sama dengan sigma F dikali dengan S. W sama dengan F1 cos theta, F1-nya positif, ditambah F2, F2 positif, dan F3 negatif, lalu dikali dengan S. Nah, F1 karena miring, berarti F1 cos theta, F1 cos 30, kayak gitu. F1 nilainya berapa? 10 Newton. Lalu F2 nilainya 8 Newton, dan F3 nilainya 10 Newton. Lalu dikali dengan S, perpindahannya ini 4 meter. Kita operasikan 10, kita tulis lagi, cos 30 nilainya 0,8 ditambah 8 dikurangi 10 dikali dengan 4. Nah, yang harus kita operasikan 10 kali 0,8 dulu ya. 10 dikali 0,8 hasilnya 8, lalu ditambah 8 dikurangi dengan 10 lalu dikali 4. Hasilnya 24 Joule.